Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, insyaallah pada hari ini ya, kita akan melanjutkan makharijul huruf ya masih dalam al-lisan. Nah, yang terakhir ada torful lisan. Nah, eh, di bab torful lisan ini itu adalah bagian dari makharijul huruf al-lisan yang hurufnya itu paling banyak. Ya, hurufnya di sini ada 11 huruf. Apa itu torful lisan? Torful lisan adalah bagian lidah yang berada di depan, dekat dengan bagian bibir. Afan ini tipe. Harusnya bibir. Ya, bagian lidah yang berada di depan yang dekat dengan bagian bibir atau disebut juga dengan ujung lidah. Nah, dari torful lisan ini ada 11 huruf. Yaitu yang pertama ada huruf nun, huruf ro, huruf to, huruf dal, huruf ta, huruf sad, huruf sin, huruf zai, huruf dha, huruf dhal, dan huruf fa. Insyaallah kita akan bahas huruf-huruf ini jadi beberapa kelompok bagian ya. Jadi nggak akan kita bahas sekaligus ya karena biar Antuna lebih paham, lebih mudah memahaminya, kita bahas sedikit-sedikit jadi beberapa bagian. Ya, misalnya yang satu makhraj aja kita apa namanya kita bahas. Yang pertama kita akan bahas dulu huruf nun dan huruf ro. Kemudian selanjutnya kita akan bahas huruf to, huruf dal, kemudian huruf to, huruf dal dan huruf ta itu mereka satu makhraj. Ya, kemudian kita akan bahas huruf sod, sin, zai itu juga satu makhraj. Dan huruf vo, zal, dan sa itu juga mereka satu makhraj ya. Jadi akan kita bagi menjadi tiga bagian berarti ya. Satu, dua, tiga, empat. Oh, empat bagian. Ya, empat bagian. Hari ini kita akan fokus hanya di huruf nun dan huruf ro. Baik, yang pertama kita akan bahas huruf nun. Nah, huruf nun itu ujung lidah menempel pada gusi. Oh, ini masih tipe nih. Gusi yang berdekatan dengan gigi seri atas maksudnya ya. Ujung lidah menempel pada gusi yang berdekatan dengan gigi seri atas. Nah, untuk huruf nun, kalau huruf nun itu hanya akhir ujung lidah saja yang nempel pada gusi yang berdekatan dengan gigi seri atas. Nah, huruf nun itu mirip-mirip nih sama huruf lam. Bedanya apa sama huruf lam? Kalau huruf lam yang kemarin sudah pernah kita bahas, nah kalau huruf lam itu eh, dia nempelnya itu lebih banyak ya. Lidahnya itu yang nempel ada bagian ujung tepi lidah ya kita gambarin di sini. Ini kita bahas huruf lam dulu ya untuk perbandingan antara huruf lam dan huruf nun. Nah, kalau untuk huruf lam itu dia nempelnya yang pertama ada bagian ujung tepi lidah ya. Kemudian dia nempel juga ke bagian ujung lidah dan nempel juga ke bagian akhir ujung lidah. Jadi dia nempelnya banyak nih segini. Ini untuk huruf lam. Ya, jadi dia yang nempel itu segini lidahnya. Kalau huruf lam. Kemudian langit-langitnya juga sama. Untuk huruf lam itu dia langit-langitnya untuk huruf lam itu dia langit-langitnya nempelnya juga sama, lebih banyak ya. Dia nempelnya ke
gusi, gusi sini ya, yang berdekatan dengan gigi seri atas, dan dia juga nempel ke langit-langit yang depan. Ya, jadi dia untuk huruf lam itu lidahnya lebih banyak yang nempel, langit-langitnya juga ya. Lidahnya lebih banyak yang nempel ke langit-langit ya. Jadi langit-langitnya itu yang ditempelin gusi sama langit-langit depan. Ya, jadi segini ini untuk huruf lam. Ya, huruf lam itu yang ditempelinnya banyak ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Ya, kalau untuk huruf lam, lidahnya itu nempelnya dari ujung tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah. Kemudian, kalau untuk langit-langitnya, dia juga nempelnya dari gusi sampai langit-langit depan. Ya, jadi lidahnya nempelnya lumayan banyak nih, segini. Ya, itu untuk huruf lam. Nah, sekarang kita bahas huruf nunnya. Kalau huruf nun gimana? Kalau huruf nun itu yang nempel hanya akhir ujung lidah. Nah, ini ya, hanya akhir ujung lidahnya ini. Oke, ini untuk huruf nun. Yang nempel hanya akhir ujung lidah ini. Nah, kemudian langit-langitnya nempelnya kemana? Untuk langit-langitnya, nempelnya hanya ke gusi ini. Gusi yang berdekatan dengan gigi seri atas, ya. Hanya nempel ke, afan, nempelnya ke dua apa namanya gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas ini aja ya. Ini untuk huruf lam. Nun, afwan. Ya, kalau tadi untuk huruf lam itu dia nempelnya gusi sama langit-langit depan, tapi kalau untuk huruf nun itu dia nempelnya hanya ke gusinya aja, ya. Hanya ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Udah nempelnya di sini aja untuk huruf nun. Dan lidahnya juga sama, lidahnya hanya akhir ujung lidahnya aja yang ditempelkan. Ya, kalau untuk huruf nun itu bedanya antara huruf nun dan huruf lam. Baik, kita lanjut. Nah, ini kalau gambaran di apa namanya keseluruhan ya. Jadi ini hanya akhir ujung lidahnya aja nih yang nempel ya ke gusi. Gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas ya. Di sini kelihatan ya. Dia yang nempel itu hanya akhir ujung lidahnya ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Jadi nempelnya sedikit. Oke. Nah, makhraj huruf nun itu tersusun dari dua bagian. Yang pertama porful lisan, ya atau eh, yang sudah kita bahas tadi ya, ujung lidah menyentuh gusi. Yang kedua khayshum, ya atau dengung atau gunnah. Nah, ketika ujung lidah menyentuh gusi, maka makrajnya tertutup dengan sempurna dan suara berubah dari pangkal hidung. Maka inilah yang disebut dengan gunnah. Maksudnya, huruf nun itu sebenarnya punya dua makhraj ya. Jadi huruf nun itu sebetulnya ada dua makhraj. Yang pertama itu ada torful lisan yang kita bahas tadi. Ya, yang kita bahas ini nih. Ya, jadi huruf nun itu dia punya dua makhraj. Yang pertama ada torful lisan yang kita bahas ini. Ya, yaitu ujung atau akhir ujung lidah yang bertemu dengan atau menempel dengan gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Ya, itu untuk yang torful lisan. Kemudian yang kedua, makhrajnya ada khoisyum. Ya, jadi satu huruf itu ada dua makhraj. Ada torful lisan, kemudian khoisyum. Nah, khoisyum itu apa? Khoisyum itu dengung atau gunnah. Ya, jadi saat kita mengucapkan huruf nun, ya, ujung lidah atau akhir ujung lidah itu menyentuh gusi yang berdekatan dengan gigi seri atas, sehingga jalur dari mulut otomatis akan menjadi tertutup. Ya, jadi kalau kita nyentuh gusi, ya pasti otomatis tertutup ya jalur dari mulutnya. Nah, ketika jalur dari mulut itu tertutup, suara kita juga harus ikut keluar melalui hidung. Nah, inilah yang disebut dengan gunnah atau
dengung. Ya, jadi intinya makhraj huruf nun itu yang pertama ujung lidah atau akhir ujung lidah menyentuh gusi yang berdekatan dengan gigi seri atas. Kemudian yang kedua, suaranya keluar dari hidung dan otomatis muncullah bunyi dengung atau gunnah. Ya, kita belum masuk ke khayshum, ya nanti akan ada makharijul huruf. Yang terakhir itu ada khayshum. Ya, salah satunya ada huruf nun ini. Ya, kita belum masuk ke sana, tapi ini hanya apa namanya untuk pengetahuan Anton aja. Kalau huruf nun itu dia punya dua makhraj, ya punya dua makhraj. Yang pertama ada torful lisan, kemudian yang kedua ada khayshum. Jadi selain akhir ujung lidahnya nempel ke gusi yang berdekatan dengan gigi seri atas, dia juga harus dengung, ya dibacanya harus dengung atau gunnah atau suaranya itu keluar dari rongga hidung, yaitu huruf nun. Kalau kita lihat di gambar, nah ini ada gambar hidungnya juga ya. Jadi dia keluar suaranya juga dari sini, ya. Nggak cuma lidah sama gusinya aja yang nempel, ya. Nggak cuma ujung lidah, akhir ujung lidah sama gusinya aja yang nempel, tapi dia juga keluar suaranya dari hidung. Jadi dengung. Nah, gimana cara ngebedainnya antara dengung dan tidak dengung? Kalau tidak dengung itu kalau Antuna tutup hidung, itu pasti suaranya tetap keluar. Ya, tetap keluar, nggak tertutup suaranya, pasti tetap bisa keluar. Seperti huruf lam kan dia tidak dengung atau tidak gunnah. Ya, dia tetap bisa dibaca. Ya, la li lu al. Ini Ana sambil tutup hidung. La li lu al. Ya, walaupun sambil tutup hidung, huruf lam tetap bisa dibaca. Tapi kalau untuk huruf nun, kalau kita tutup hidungnya, da, da, nah itu dia suaranya nggak keluar. Ya, karena itu tadi suaranya bisa keluar kalau dia apa namanya suaranya ikut keluar juga dari gunnah ya karena tadi sudah tertutup ya dari lidah ke gusinya itu suaranya udah ketutup. Makanya kalau kita tutup hidung kita itu suaranya nggak akan keluar kayak karena otomatis pasti keluar gunnah atau keluar dengung. Tuh suaranya itu dia keluar dari rongga hidung ya. Dan nah itu suaranya nggak keluar. Ya, suaranya bindeng. Eh, gitu ya. Di, do, ya jadi suaranya kedengeran bindeng nggak keluar. Nah itu kalau tandanya huruf itu punya gunnah atau dengung. Baik, ini untuk huruf nun. Sekarang kita masuk ke huruf ro. Nah, yang kedua huruf ro itu dia keluar dari ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri atas. Sedikit lebih masuk ke punggung lidah dari makhraj nun. Oke, sekarang kita lihat dulu penjelasan di bawahnya. Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi rahimahullah berkata, dari penjelasan ini menjadi jelas bahwa huruf nun dan ro itu memiliki kesamaan dalam makhraj, ya, yaitu sama-sama keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri atas. Namun huruf ro ini lebih masuk ke punggung lidah dibandingkan dengan makhraj huruf nun. Inilah perbedaan di antara keduanya. Ya, hendaklah dipahami dengan baik. Nah, jadi maksudnya huruf ro itu dia makhrajnya itu sama seperti huruf nun. Ya, kalau kita baca tadi, sebentar ya. Ya, kalau kita baca di sini tadi huruf ro itu keluarnya dari ujung lidah, nempel ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas sama ya seperti huruf nun tadi. Huruf nun juga sama tadi ujung lidah nempel ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas ya sama. Makrotnya itu sama.
Tapi bedanya kalau huruf ro itu sedikit lebih masuk ke punggung lidah ya dari makhraj huruf nun. Dari makhraj huruf nun, huruf ro itu dia sedikit lebih masuk. Ya, jadi seperti ini maksudnya. Huruf ro itu makhrajnya sama ya, seperti huruf nun, sama-sama ujung lidah atau akhir ujung lidah. Eh, Kalau untuk huruf nun akhir ujung lidah, apaan? Sama-sama ujung lidah menempel pada gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Tapi bedanya kalau huruf ro itu dia dari ujung lidah sampai pada akhir ujung lidah yang nempel ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Jadi dia sedikit lebih masuk ke punggung lidah daripada makhraj huruf nun. Oke, gambarannya seperti ini. Kalau tadi huruf nun itu dia hanya akhir ujung lidahnya, hanya ini aja yang nempel ke gusi. Ya, ini untuk huruf nun. Nah, kalau untuk huruf ro itu dia dari akhir dari ujung lidah, dari sini. Dari sini nempel ke dari sini sama sampai pada akhir ujung lidah. Afan, sebentar. Dari ujung lidah ini sampai pada akhir ujung lidah. Nah, jadi untuk huruf ro itu lidahnya yang ditempelin itu lebih banyak. Nempelnya masih sama-sama ke gusi ya, ke gusi yang berdekatan dengan gigi seri atas ya, masih sama-sama ke gusi nempelnya. Tapi bedanya kalau huruf nun hanya ujungnya aja yang nempel, ya hanya akhir ujung lidahnya aja nih yang nempel ini untuk huruf nun yang warna hijau, ya hanya akhirnya aja nih. Tapi kalau untuk huruf lam itu dari atas sini, dari ujung lidahnya sampai ke akhir ujung lidahnya, yaitu gambaran perbedaan antara cara membaca huruf nun dan huruf ro. Ya, walaupun dia masih sama-sama satu makhraj, tapi bedanya kalau huruf ro itu lidahnya yang nempel lebih banyak. Ya, biasanya yang lebih nempelnya itu justru ujung lidahnya aja dibanding dengan akhir ujung lidahnya. Biasanya yang nempel malah lebih ke yang sebelah sininya aja nih. Nah, yang akhir ujung lidahnya itu biasanya ikut getar, ikut bergetar. Nah, biasanya yang lebih nempel itu justru yang ujung lidah, bagian ujung lidahnya aja. Akhir ujung lidahnya nggak terlalu nempel. Ya, biasanya justru seperti itu. Ya, ini perbedaan antara huruf ro dan huruf nun. Baik, sampai sini bisa difahami perbedaan antara baca huruf ro dan huruf nun. Insyaallah Ustazah. Baik, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi huruf nun dia punya dua makhraj, yang pertama ada torful lisan, yang kedua ada khayshum, ya, dia juga dengung. Nah, kalau untuk huruf ro, dia itu punya dua keadaan. Yang pertama ada tafkhim atau tebal, yang kedua ada tarqiq atau tipis. Nah, pada keadaan ini makhraj huruf ro tidak berubah. Ya, perbedaannya ro tafkhim dan ro tarqiq itu terletak pada posisi pangkal lisan atau pangkal lidah ya. Jadi huruf ro itu ada dua keadaan. Yang pertama ada tafkhim atau tebal, kemudian yang kedua ada tarqiq atau tipis. Nah, pada dua keadaan ini makhraj huruf ro-nya itu tidak berubah ya. Makhraj huruf ro-nya itu tetap sama, yaitu ujung lidah sampai pada akhir ujung lidah ya, atau ujung lidahnya aja nempel pada gusi yang berdekatan dengan gigi seri atas. Ya, tapi sedikit lebih masuk ke punggung lidah daripada makhraj huruf nun. Nah, ini makhrajnya itu tetap sama. Mau dia yang tebal ataupun yang tipis ya, mau yang tafkhim atau tebal maupun yang tarqiq atau tipis itu makhraj huruf ro itu tetap sama, sama-sama ujung lidah nempel ke gusi. Tapi perbedaan antara huruf ro tafkhim atau tebal dan huruf ro tipis ya atau tarqiq itu hanya ada pada letak pangkal lidah.
ya hanya ada pada pangkal lidahnya perbedaannya. Nah, kalau untuk huruf ro tafkhim atau tebal, itu saat membaca ro tafkhim, pangkal lidahnya naik dan terangkat ke atas. Kalau untuk membaca ro tarqiq atau tipis itu, pangkal lidahnya tidak terangkat ke atas. Ya, sama seperti huruf-huruf yang lain. Ya, huruf-huruf tebal itu biasanya pangkal lidahnya pasti naik ke atas. Ya, seperti huruf-huruf isti'la namanya. Nanti ada, kita akan pelajari apa namanya sifat huruf. Ada yang namanya isti'la, afwan bukan sifat huruf. Apa namanya macam-macam huruf. Ada namanya isti'la. Ya kalau nggak salah isti'la masuk yang sifat huruf. Ya, ada namanya isti'la. Isti'la itu huruf yang tebal isinya. Nah itu biasanya beberapa huruf pasti pangkal lidahnya naik ke atas. Ya seperti huruf ro ini dia sebetulnya bukan huruf isti'la ya, tapi karena huruf ro itu dibagi menjadi dua cara membacanya. Jadi yang tebal itu pasti pangkal lidahnya naik ke atas, yang tipis itu pangkal lidahnya tidak naik ke atas. Tapi gambarannya ada di sini. Nah, ini untuk huruf ro yang tebal atau tafkhim itu dia pangkal lidahnya naik ya ke atas. Kalau makrojnya tetap sama, dia tetap sama-sama ujung lidah nempel ke gusi yang berdekatan dengan gigi seri. Ya, ini makrojnya tetap sama, sama-sama ujung lidah nempel ke gusi yang berdekatan dengan gigi seri. Tapi bedanya kalau yang tebal itu dia pangkal lidahnya diangkat, kalau yang tipis dia pangkal lidahnya tidak diangkat. Seperti itu. Nah, nanti untuk perbedaan cara membaca huruf ro yang tebal atau tafkhim yang mana, huruf ro yang tipis atau tarkik itu yang mana. Nah, nanti akan kita pelajari di bab hukum ro. Ya, kita belum masuk ke sana. Jadi ini kita hanya fokus ke makhraj huruf ro-nya saja. Ya, ini hanya pengetahuan singkat aja untuk Antuna ya. Kalau huruf ro itu ada dua, ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal diangkat pangkal lidahnya, yang tipis tidak diangkat pangkal lidahnya. Tapi makhrajnya tetap sama. Bedanya hanya pangkal lidahnya aja yang diangkat sama yang diturunkan. Nah, cara membaca huruf ro tebalnya di mana, huruf ro tipisnya di mana, itu nanti akan kita pelajari di hukum ro. Ya, kalau nggak salah di buku apa namanya yang Syafi'i yang hitam itu dia akhir-akhir hukum ro itu setelah mad. Ya masih lama kita belajar tentang hukum ro-nya. Jadi ini hanya apa namanya pengetahuan singkat aja untuk Antuna. Tapi ya, sekarang kita latihan membaca ya. Untuk huruf nun, jangan lupa yang ditempelkan itu hanya akhir ujung lidahnya aja. Yang ditempelkan akhir ujung lidahnya aja ke gusi yang berdekatan dengan gigi seri atas. Baik, kita mulai ya. Untuk huruf nun, nani nu an. Yuk, sekarang Antuna. Nani nu an Jangan lupa huruf nun dengung ya. Jadi ketika Antuna tutup hidungnya, itu pasti nggak bisa dibaca ya. Nah, nah, nah itu pasti nggak bisa dibaca ya. Jadi apa namanya huruf nun itu dibaca dengan khusyum, keluar dari rongga hidung ya, harus dengung. Nani nu an. nani nu an Baik, sekarang kita lanjut ke bawahnya yang sukun. An'amta. an'amta Taib, ahsantuma. Nukadzibu. Baik, kita ulang lagi ya.
nukadzibu. nukadzibu nukadzibu Baik, sekarang yang kasroh. Dharni. Zarni Nah, di sini ada huruf ro sukun. Untuk pengetahuan singkat aja, jadi kalau huruf ro sukun, huruf sebelumnya itu berharakat fathah, ro sukunnya dibaca tafkhim atau tebal ya, jadi pangkal lidahnya diangkat. Tapi kalau sebelumnya kasroh, ro sukunnya menjadi terqiq atau tipis. Ya, jadi ingat-ingat aja kalau misalkan fathah itu pasti tebal, tapi kalau kasroh itu dia tipis. Kita ulang lagi, huruf ro-nya dibaca tebal ya di sini. Darni. Darni. Zarni Baik, kita lanjut. Ladaina. Ladaina. Ladaina Baik, ahsan tunna. Sekarang kita masuk ke huruf ro. Rori, ru, ar. Rori Ar Ar. Nah, di sini huruf ro fathah, huruf ro yang berharokat fathah itu dia dibaca dengan tebal. Kalau huruf ro yang berharokat kasroh dia dibaca dengan tipis. Kalau huruf ro yang berharokat dhammah dia dibaca dengan tebal. Kemudian huruf ro yang berharokat sukun ya seperti tadi. Kalau sebelumnya berharokat fathah dia dibacanya tebal. Kalau sebelumnya berharokat dhammah dia juga dibaca tebal. Tapi kalau huruf sebelumnya berharokat kasroh dia dibaca dengan tipis ya. Tapi hanya di beberapa keadaan aja karena ada beberapa hukum ro sukun yang nggak sesuai sama harokat sebelumnya. Tapi ada apa namanya ketika bertemu dengan huruf isti'la dan sebagainya itu nanti akan kita pelajari di hukum ro ya. Jadi sekarang pengetahuan singkat aja buat Antun. Nah, untuk di sini huruf ro-nya dibaca tebal ya. Ro sukun sebelumnya berharkat, fathah ini dibaca tebal. Kita ulang lagi. Ro, ri, ru, ar. Ro, ri, Rori ar. Ar Baik, yang pertama ini dibaca tebal juga yang sukun. Furqanan. Kita ulang lagi ya. Furqan Oke. Fur, di sini roknya tebal ya. Furqanan. Dan Furqanan oh dan baik, ahsan benar. Sekarang yang ini juga tebal. Ghairu mamnun. Khairul Mamnun Baik, kemudian untuk yang kasroh tipis dibacanya. Rijalun. Rijalun. Rijalun Baik, kemudian yang fathah ini dibaca tebal. Faqra'u. Faqra'u Faqra'u. Faqra' Faqra'u Baik, U-nya dibaca tebal, dibaca panjang ya, dua harakat. Faqra'u. Faqra'u Baik, benar. Barakallahu fikun. Ya, hari ini kita bahas dua huruf aja ya. Insya Allah di pekan selanjutnya kita akan bahas kelompok huruf selanjutnya. Itu ada eh, huruf to, dal, dan huruf ta. Baik, benar. Barakallahu fikun. Oh iya, pekan selanjutnya kita akan tahsin dulu ya huruf ro dan huruf nun. Antuna latihan sendiri-sendiri ya di rumah untuk huruf ro dan huruf nunnya. Kita akhiri sampai sini pembelajaran kita pada hari ini.
Nakhtatim berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bagi ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di grup setelah kajian ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.